Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Ribda Tamapila. Sekarang tidak terasa kita sudah menginjak semester 4 di channel YouTube saya. Nah, semester 4 ini kita belajar apa nih? Kita belajar struktur beton. Kita lanjut ya. Nah, beton itu apa sih? Beton adalah campuran semen, agregat, dan air, menawarkan kekuatan tekan tinggi. Namun, kelemahannya terhadap daya tarik diatasi dengan penambahan baja tulangan, meningkatkan daya tahan dan performa struktur. Nah, di sini saya ada catatan nih. Nah, jadi campuran beton itu ada satu semen. Semen itu sebagai apa? Semen itu sebagai lem ya teman-teman. Dan juga 2 pasir, 3 split. Split itu apa? Split itu batuan-batuan kecil. Nah, ini semua disebutnya apa? Disebutnya yaitu mortar atau adukan. Lanjut di sini ada kalau agregat apa? Agregat itu pengisi ya teman-teman. Lanjut. Kalau untuk bata itu biasanya bata itu dibuatnya itu dibakar agar tahan daya tahannya lama ya. Jadi dari tanah itu gak langsung diaduk terus dicetak langsung dipakai. Jadi ada proses yaitu pembakaran ya teman-teman seperti itu. Terus beton itu ada apa aja sih? Nah, yang pertama itu struktur itu ada apa aja sih? Yang pertama ada struktur beton bertulang, kedua ada struktur baja berat, ketiga ada struktur kayu ya teman-teman. Seperti itu. Next ya ke penjelasan selanjutnya. Nah, ini nih kira-kira ya di struktur itu yang paling bagus yang mana? Ternyata setelah kita teliti ya, yang paling bagus yaitu baja. Kenapa? Karena baja sangat cocok proporsinya dibandingkan dengan beton dan juga kayu. Ini juga baja juga termasuk ke yang paling mahal ya teman-teman. Seperti itu. Next. Nah, seperti yang dikatakan tadi, karena baja yang paling kuat ya. Nah, baja itu kan ada tulangannya. Nah, tulangannya itu besi, teman-teman, seperti itu. Ini untuk meningkatkan kekuatan tarik, mengatasi kelemahan beton terhadap daya tarik, dan menciptakan struktur yang lebih tahan lama dan aman untuk berbagai aplikasi konstruksi. Seperti itu. Komponen utama beton bertulang itu apa? Yaitu untuk penahan tekan dan baja tulangan sebagai penahan tarik yang bekerja sama membentuk material komposit. Hubungan monolitoik antara keduanya sangat penting untuk kekuatan struktur. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi ya, pakainya 1 semen, 2 pasir, dan juga 3 kerikil atau split teman-teman seperti itu. Lanjut ada dampaknya di sini. Proses itu menentukan bagus atau enggaknya semen tersebut teman-teman ya. Lanjut ke catatan bentar. Nah, ini ada catatan saya lagi teman-teman. Di sini ada mutu beton ya teman-teman. Mutu beton itu ada K150, 225, 300, dan sebagainya. Nah, ini itu kalau K itu berdasarkan PBI ya, konservatif, jadi yang lama. Kalau yang sekarang itu biasanya pakai ini nih. Mana ya? Ada SLAM test, Hammer test.
FAMTES uji kental, HAMTES uji tembak, dan uji tekan di lab ya teman-teman, seperti itu. Hmm, untuk si beton itu kuat, paling bagus tuh di 28 hari ya teman-teman. Seperti itu. Apa sih bedanya pasir pasang dan juga pasir cor? Nah, pasir pasar itu lebih banyak tanahnya. Untuk pasir cor nggak ada tanahnya. Jadi, kalau mau buat tembok ya, itu bisa pakai ke pasir pasang ya, biar enak nemboknya. Seperti itu. Kalau pasir cor nanti susah, itu di temboknya susah. Nah, ada yang meneliti ya, ternyata ada yang bisa sampai ke K700. Nah, itu pakai apa sih? Ternyata itu memakai zat aditif, teman-teman. Seperti itu. Jadi bisa sampai ke K700 padahal porsinya itu sama 1, 2, 3 ya. Lanjut. Nah, ini perbedaan tadi ya untuk yang sekarang itu yang plastis ya. Kalau yang dulu itu kayak konservatif kan K100. Nah, di sini zaman sekarang itu diubah jadi 11 MPa atau 10 ini jadi 31 gitu, teman-teman. Seperti itu. Ini berdasarkan SKSNI. Nah, ini untuk diagramnya ya. Kalau elastis itu kayak lurus terus. Nah, kalau plastis ininya mulai melengkung, mulai belok-belok. Nah, itu bisa dinamakan dengan plastis, teman-teman. Nah, ini momennya, momen normal. Di sini gaya geser atau lintang. Ini disebutnya bidang D ya teman-teman. Gaya normal itu ada apa sih? Ada tarik dan juga ada tekan. Seperti itu. Gaya normal yaitu gaya yang bekerja searah, strukturnya ini ya searah. Momen gaya normal juga, tapi tarik dan tekannya bareng. Seperti itu. Ini ada contoh teman-teman. Ini untuk momen berarti tariknya di sini di bawah. Nah, ini untuk titik balik. Jepit dan jepit. Nah, kalau untuk tulangannya jepit dan jepit seperti apa? Nah, seperti ini teman-teman kalau ada tulangannya yang jepit-jepit. Nah, jadi momennya kayak gini teman-teman. Seperti itu. Lanjut. Nah, nah, jadi ini ada momen lagi ya. Nah, ini. Jadi untuk pembesian itu di mana sih menyimpannya? Intinya naruh besi itu di yang akan retak. Nah, jadi di sini bisa diperkirakan ya teman-teman di sini itu adalah gaya tarik. Di gaya tarik bisa disimpan besi. Seperti itu. Baja itu kuat terhadap tarik dan tekan. Jadi gak usah pakai besi, teman-teman, seperti itu. Nah, ini ada contoh lagi. Tarik, tarik, tekan. Ya, jadi kalau tarik itu pasti nyimpennya dia yang akan ke bawah gitu, ke bawah. Ngerti ya, teman-teman? Yang ketarik itu. Nah, di sini bisa disimpan pembesian, teman-teman. Seperti itu. Tuh, untuk penyimpanan besinya di sini ya. Di sini, di sini, di sini. Dia yang akan ditarik ya. Apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan beton? Nah, di sini ada perbandingan campuran dan proses pencampuran. Perawatan yang tepat sama saring juga sangat penting untuk mencapai kekuatan optimal dalam struktur beton. Nah, prinsip desain balok beton bertulang, keseimbangan momen untuk memastikan kekuatan struktural. Tulangan ditempatkan di zona tarik,
ya seperti yang saya jelaskan tadi, yang membantu meminimalkan risiko kegagalan dan meningkatkan keselamatan struktur. Nah, ini untuk contoh beton yang gagal ya, seperti ini. Ini terjadi karena momen berlebih, gaya geser tinggi, atau beban aksial yang berlebihan. Seperti itu, teman-teman.